Masih bersama kami di Presisi Pagi. Kepolisian Republik Indonesia melalui Satgas Anti Mafia Bola Polri mengungkap sindikat judi online yang kerap digunakan untuk taruhan laga sepak bola nasional dan internasional. Diduga situs judi ini ikut mensponsori salah satu klub sepak bola di Indonesia. Dalam rangka mencegah tumbuhnya mafia bola Indonesia, Satgas Anti Mafia Bola Polri berhasil mengungkap sindikat praktek judi online berskala internasional. Situs judi online dengan nama SBO Top ini merupakan situs judi yang menyediakan permainan judi sepak bola, togel, live kasino, tembak ikan, dan lain sebagainya. Situs ini memiliki 43.000 anggota yang tersebar di banyak negara termasuk Indonesia. SBO Top sendiri diduga beroperasi dari Filipina. Modus operandi yang digunakan dalam menyediakan permainan judi secara online melalui situs SBO Top, nantinya pemain yang sudah terdaftar ditargetkan untuk mengaitkan atau menyematkan payment getaway hingga mereka bisa mendapatkan dana deposit dari para pemain lainnya. Wakabareskrim Polri Irjen Pol Asep Edi Suheri yang merupakan Kasatgas Anti Mafia Bola mengatakan bahwa perputaran uang yang terjadi di situs SBO Top sebanyak 481 miliar rupiah dan diduga disponsori salah satu klub sepak bola Indonesia. Ya, selama 1 tahun ini mencapai 481 miliar rupiah. Dari hasil yang kami dapat, server situs SBO Top ini diduga berada di Filipina, tetapi hal tersebut masih kami dalami. Kemudian berdasarkan hasil penyelidikan, situs SBO Top ini diduga mensponsori salah satu klub sepak bola di Indonesia. Dan ini sedang kami lakukan pendalaman. Dari hasil penyelidikan, Satgas Anti Mafia Bola Polri telah menetapkan 4 orang tersangka dengan inisial S, inisial DR, inisial L, dan inisial TRR. Selain itu, Satgas Anti Mafia Bola Polri juga menyita beberapa barang bukti, diantaranya KTP, kartu ATM, buku cek, token key, dan beberapa barang bukti lainnya. Keempat pelaku dijerat pasal berlapis dan pidana selama 20 tahun penjara, serta denda paling banyak 10 miliar rupiah. Dari Jakarta, Jolantita Baskara, William Manda melaporkan untuk Polri TV. Tim khusus anti bandit 308 Satreskrim Polres Metro Lampung berhasil mengamankan pelaku pencurian motor yang bersembunyi di dalam sumur rumahnya sedalam 15 meter. Inilah detik-detik tim khusus anti bandit 308 Satreskrim Polres Metro Lampung menggerebek kediaman Muhammad alias Mat, residivis pelaku pencurian motor warga Desa Banjarbatu, Wai Pangubuan, Lampung Utara. Polisi menggerebek kediaman pelaku dan mencari pelaku ke setiap pojok rumah dan akhirnya menemukan pelaku yang bersembunyi di sumur dengan kedalaman 15 meter. Polisi terus berupaya mengevakuasi pelaku dari dalam sumur menggunakan tali rimba, hingga akhirnya berhasil mengeluarkan pelaku dan mengamankan pelaku. Secara maraton, tim TK 308 bergerak meringkus satu pelaku lainnya, diantaranya ialah Andi, Rizwan Akbar, Nopriansyah, Ramadhani. Total sebanyak 5 pelaku diamankan di lokasi yang tidak berjauhan. Ketika pelaku hendak diamankan ke Mapolres Metro, polisi dihadang oleh sekelompok massa. Polisi terpaksa beberapa kali mengeluarkan tembakan ke udara untuk mencegah aksi penghadangan warga. Pelaku yang juga berupaya melakukan perlawanan dan hendak berupaya kabur, akhirnya terpaksa dilumpuhkan dengan tembakan di kaki. Kronologis untuk penangkapannya, kita melakukan penyisiran ke rumah-rumah masing-masing tersangka, dan di situ kita kedapatan satu tersangka yang menyumput di dalam sumur. Nah, itu kita mencari dan sangat luar biasa sekali mendengar ada suara gercakan air. Ternyata tersangka menyumput di dalam air sumur tersebut atau di dalam sumur. Kemudian setelah kita evakuasi, ada perlawanan dari warga atau masyarakat sehingga pelaku melakukan upaya melarikan diri. Kemudian kita melakukan tindakan tegas terukur terkait kejadian tersebut. Polisi kini tengah memburu 2 pelaku lain dari jaringan ini yang sudah ditetapkan sebagai daftar pencarian orang. Dari hasil pengungkapan ini, polisi menyita barang bukti berupa 3 unit sepeda motor hasil kejahatan para pelaku. Tim Liputan Polri TV. 2 orang tersangka perampokan Bank Syariah Metro Madani berhasil diringkus tim anti bandit 308 Polres Metro Lampung. Saat ditangkap, kedua tersangka terpaksa ditembak di bagian kaki karena melakukan perlawanan. Tim
Anti Bandit 308 Kepolisian Resor Metro Lampung menangkap 2 dari 4 tersangka perampokan Bank Syariah Metro Madani Lampung, sementara 2 tersangka lainnya masih buron. Dalam konferensi pers Selasa 5 Desember 2023, Kasat Reskrim Polres Metro Lampung menjelaskan penangkapan terhadap 2 orang tersangka ini merupakan bagian dari pengungkapan kasus perampokan Bank Syariah Metro Madani yang terjadi pada 10 Oktober 2022 lalu. Sejumlah barang bukti yang disita diantaranya 1 golok, senjata api beserta peluru, 1 buah laptop, dan 1 unit mobil yang digunakan oleh pelaku. Kasat Reskrim Polres Metro Lampung Ibtu Rosali mengatakan, dari hasil penyelidikan, kelompok ini merupakan komplotan perampokan antar provinsi. Sebelum melakukan aksi di kota Metro Lampung, para tersangka berhasil melancarkan aksinya di sebuah toko emas di Kabupaten Sragen, Provinsi Jawa Tengah. Para tersangka ini mereka pulang ke kampungnya di Kota Palembang, Komering, dan dimungkinkan di sana sangat aman, tidak terjamah oleh aparat hukum. Jadi sangat sulit untuk masuk ke dalam lokasi rumah para pelaku, ya sangat sulit. Namun entah kenapa malam itu kita mendapati para tersangka yang ada di sana, terkecuali dari 2 yang melarikan diri dari rumahnya masing-masing. Ya sudah kita sampaikan dengan aparat setempat, ya kita sampaikan dengan polisi setempat untuk segera dapat menyerahkan diri ke Polres Metro. Namun untuk tim TKP 308 Polres Metro tetap melaksanakan pengejaran terkait dengan perkara perampokan ini. Pelaku berinisial N dan S yang ditangkap oleh petugas merupakan warga Kabupaten Oku Timur, Sumatera Selatan. Ibtu Rosali menambahkan timnya akan terus memburu kedua pelaku lainnya yang masih buron. Tim Liputan Polri TV. Tetaplah bersama kami, Presisi Pagi akan segera kembali.